Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Kali ini ada sebuah cerita misterius, di mana seorang Pak Udin tukang becak malam hari yang diteror oleh seorang wanita misterius di pinggir kuburan. Langsung saja guys, ini dia ceritanya. Pak Udin adalah seorang tukang becak di sebuah desa kecil di Jawa. Setiap hari, ia mengayuh becaknya ke sekeliling desa, melayani siapapun yang membutuhkan tumpangan. Biasanya, ia berhenti bekerja saat matahari tenggelam. Namun, terkadang ada saja penumpang yang memintanya bekerja hingga malam, dan ia tak kuasa menolak, apalagi demi mencari rezeki tambahan untuk keluarganya. Suatu malam, Pak Udin sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantar penumpang terakhir. Saat itu, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Jalanan desa terasa sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan di hembus angin malam. Ia harus melewati jalan pinggir desa yang terkenal angker, jalan yang membentang melewati kuburan tua. Meski hatinya selalu sedikit was-was, Pak Udin sudah terbiasa dan menganggap cerita seram yang didengar hanyalah mitos belaka. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk, dan suasana lebih hening dari biasanya. Saat Pak Udin sampai di dekat kuburan, ia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan. Wanita itu memakai baju putih panjang dengan rambut terurai menutupi sebagian wajahnya. Wanita tersebut tampak melambai-lambai, seakan meminta tumpangan. Pak Udin, yang merasa kasihan, langsung menghentikan becaknya. "Malam, Bu, mau kemana? Bisa saya antar?" tanyanya. Wanita itu mengangguk pelan tanpa bicara dan naik ke becaknya. Tubuhnya terasa dingin saat melewatinya, namun Pak Udin tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Ia mulai mengayuh becaknya dengan pelan, sesekali melirik ke belakang melalui cermin kecil di sisi becaknya. Namun, setiap kali ia mencoba melihat wajah penumpangnya, wanita itu selalu menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjang yang terurai. Setelah beberapa saat, Pak Udin merasa ada yang tidak beres. Bau busuk perlahan memenuhi udara, semakin menyengat. Hatinya mulai berdegup kencang, perasaan aneh merayap dalam dirinya. Bau ini bukan bau biasa, melainkan bau busuk yang berasal dari sesuatu yang telah lama mati. Pak Udin mulai gelisah, tetapi tetap berusaha fokus mengayuh becaknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara wanita itu tertawa kecil, tawa yang pelan namun sangat menyeramkan. Pak Udin merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tetap mengayuh, meskipun tubuhnya gemetar. Akhirnya, ia memberanikan diri menoleh ke belakang, dan saat itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Wanita yang tadi duduk diam kini menatapnya dengan senyum lebar. Wajahnya tidak lagi tertutup rambut, tetapi kini terlihat sangat jelas, kulitnya pucat, matanya hitam pekat, dan mulutnya terbelah lebar hingga ke telinga. Wanita itu adalah kuntilanak. Pak Udin langsung menghentikan becaknya dan melompat turun. Keringat dingin mengucur deras, ia berlari sekuat tenaga meninggalkan becaknya dan wanita tersebut di belakang. Namun, suara tawa menyeramkan kuntilanak itu terus terdengar di telinganya, seakan-akan mengikuti setiap langkahnya. Sesampainya di rumah, Pak Udin terengah-engah. Ia segera mengetuk pintu dan masuk dengan tergesa-gesa. Istrinya yang melihatnya pucat pasti segera bertanya, "Ada apa, Pak? Kamu kenapa?" Pak Udin, dengan napas yang masih tersengal, menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah ketika istrinya berkata, "Tapi, Pak, becakmu ada di halaman, tadi aku lihat kamu pulang seperti biasa." Pak Udin keluar dan benar saja, becaknya terparkir rapi di depan rumah, sama seperti sebelumnya. Tapi, ia yakin betul bahwa tadi ia meninggalkannya di jalan. Apakah semua itu hanya mimpi? Atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Sejak malam itu, Pak Udin tak pernah lagi mau bekerja hingga larut malam. Setiap kali senja tiba, ia langsung pulang, meninggalkan jalan gelap di dekat kuburan yang menyimpan misteri dan mungkin sosok kuntilanak yang masih menunggu tumpangan berikutnya.